Selamat pagi, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran pagi ini, kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Contohnya, saat kita menyusun baju di dalam lemari, kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada yang kemeja, ada kelompok kaos, ada kelompok singlet, ada kelompok celana. Hal ini kita lakukan adalah untuk mempermudah kita saat kita akan mengambil baju yang kita inginkan. Begitu juga dalam klasifikasi makhluk hidup, pengklasifikasian dilakukan untuk mempermudah kita mengenal makhluk hidup. Materi kali ini adalah tentang klasifikasi 5 kingdom. Menurut Robert Whitaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. 1 Monera, 2 Protista, 3 jamur atau fungi, 4 plantae atau tumbuhan, 5 animalia atau hewan. 1. Monera. Monera memiliki ciri bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti sel. Tubuhnya terdiri dari satu sel atau uniseluler. Contoh, bakteri dan ganggang biru. Kingdom yang kedua, Protista. Protista bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Tubuhnya ada yang uniseluler atau bersel tunggal dan ada yang multiseluler atau bersel banyak. Protista ada 3 macam, yaitu protista mirip hewan, contohnya protozoa. Dikatakan mirip hewan karena memiliki alat gerak sehingga bisa berpindah tempat seperti hewan. 2. Protista mirip tumbuhan, contohnya alga atau ganggang. Dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki kloroplas seperti tumbuhan sehingga bisa berfotosintesis. Yang ketiga, protista mirip jamur. Dikatakan mirip jamur karena sifatnya mirip dengan jamur. Contohnya jamur lendir dan jamur air. Kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Jamur bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Ada yang uniseluler atau bersel satu dan ada yang multiseluler. Tubuhnya terdiri dari hifa atau berupa benang. Bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Memiliki dinding sel dari selulosa ataupun zat kitin. Ini beberapa contoh gambar jamur. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat jamur. Misalkan jamur merang, jamur kuping, dan lain-lain. Kingdom yang keempat yaitu plantae atau dunia tumbuhan. Tumbuhan bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Tubuhnya multiseluler atau bersel banyak. Bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki akar semu atau rhizoid. Berkembang biak dengan spora. Berikut adalah contoh beberapa tanaman lumut. Dan lumut biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki akar serabut, berkembang biak dengan spora, daun mudanya menggulung. Contoh tumbuhan paku ada pakis ataupun paku sarang burung dan lain-lain. Tumbuhan biji atau Spermatophyta.
Tumbuhan biji ada dua bagian, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae tumbuhan biji terbuka, Angiospermae tumbuhan biji tertutup. Nah, di sini sudah ada perbedaan tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Dikatakan biji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah, sedangkan dikatakan biji tertutup karena bakal biji tertutup oleh daun buah. Batang Gymnospermae berkambium dan berkayu, sedangkan Angiospermae berkambium dan ada juga yang tidak berkambium. Gymnospermae berakar tunggang dan berkambium. Angiospermae ada yang berakar tunggang dan ada yang berakar serabut. Gymnospermae daun pada umumnya tebal dan kaku, contohnya seperti pinus. Sedangkan daun pada Angiospermae pipih dan tulang daunnya beraneka ragam. Gymnospermae terjadi pembuahan tunggal, Angiospermae pembuahan ganda. Gymnospermae alat reproduksinya berupa strobilus, Angiospermae alat reproduksinya berupa bunga. Tumbuhan biji terbuka, contohnya ada beberapa, pakis haji, pinus, ada contoh lain cemara, kayu damar, melinjo, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua kelas, ada monokotil atau berkeping satu, dan ada dikotil atau berkeping dua. Perbedaan monokotil dengan dikotil, monokotil berakar serabut, dikotil berakar tunggang. Batang monokotil tidak bercabang atau beruas-ruas, dikotil batangnya berkayu dan bercabang. Monokotil tidak memiliki kambium, dikotil memiliki kambium. Monokotil bentuk daun memanjang, dikotil bentuk daun melebar. Monokotil bertulang daun sejajar dan melengkung, dikotil tulang daunnya menyirip dan menjari. Jumlah kelopak ataupun mahkota bunga 3 dan kelipatannya. Sedangkan dikotil jumlah kelopak atau mahkota 2, 4, 5 dan kelipatannya. Berkas pengangkut pada monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil teratur. Pertumbuhan pada monokotil adalah pertumbuhan memanjang, sedangkan pada dikotil pertumbuhan memanjang dan membesar. Berikut ini contoh beberapa tumbuhan monokotil. Pisang, padi, kelapa, jagung, bambu, pinang, dan lain-lain. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil, mangga, sukun, jambu biji, jambu air, rambutan, durian, dan lain-lain. Animalia bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, tubuhnya multiseluler atau bersel banyak, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Animalia dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok vertebrata, invertebrata atau tidak bertulang belakang, dan kelompok vertebrata atau bertulang belakang. Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dibagi menjadi 5 filum, yaitu 1 Porifera, contohnya spons, hewan spons, 2 Coelenterata, contohnya ubur-ubur dan hidra, 3 Echinodermata, contohnya bintang laut, duri babi, ketimun laut, teripang, dan lain-lain. Filum keempat yaitu Platyhelminthes atau cacing pita, contohnya Planaria dan cacing pita. Platyhelminthes cacing pipih, contohnya Planaria dan cacing pita. Nematelminthes, contohnya cacing perut dan cacing tambang. Annelida, contohnya cacing tanah dan lintah. Moluska, contohnya siput, keong, Moluska, contohnya keong, siput, cumi-cumi, dan lain-lain. Arthropoda, contohnya belalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kutu, caplak, kelabang, dan lain-lain. Sedangkan kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang dikelompokkan menjadi 5 kelas. Ada Pisces atau kelompok ikan, ada amfibi atau kelompok katak, ada reptil atau kelompok hewan melata, dan ada apes atau kelompok unggas atau burung, dan yang kelima adalah kelompok mamalia atau hewan menyusui. Inilah 5 kingdom makhluk hidup menurut Whittaker.
Untuk lebih memahami materi ini, guru harapkan kalian pelajari dan dengarkan video ini baik-baik. Setelah itu, kalian kerjakan tugas yang ada di dalam buku LKS kalian. Uji kompetensi bab 1, bagian A, pilihan ganda, soal nomor 5, 6, 9, 21, 23. Perbaikan halaman 13, soal nomor 5, 6, 8, 9, 10. Jadi ada 10 soal. Ditulis jawabannya saja di buku tugas, difoto, dan dikirim ke WhatsApp guru. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati.